Kenapa kita melakukan itu? Salah satunya adalah karena tadi sudah disebutkan falsafah 3 tangan. Bagaimana kita memberikan kembali kepada masyarakat. Jangan lupa juga, Sampurna punya slogan, Anggarda Paramita kan? Nggak pernah sempurna. Kita selalu akan berusaha menuju kesempurnaan. Nah, itu yang kita akan lakukan terus ke tahun-tahun berikutnya. Halo Bapak Ibu Sobat SETC, jumpa lagi bersama kita nih di Bincang Santai SETC, ceritakan semua dengan santai. Di podcast ini kita akan memberikan informasi seputar UMKM dan SETC. Tentunya podcast ini juga akan mengedukasi serta menginspirasi. Bapak Ibu, saya Nuri Ikhwana yang akan menjadi host pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana peran Sampurna melalui program SETC dalam mengembangkan serta memberdayakan UMKM di Indonesia. Hari ini kita juga kedatangan Bapak Ishak Danuningrat selaku Kepala Urusan Eksternal PT HM Sampurna Tbk. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Ishak. Halo Mbak Nuri. Oke, boleh disapa terlebih dahulu Pak, Sobat SETC semuanya. Apa kabar semuanya Sobat SETC? Semoga Mbak Nuri dan Sobat SETC juga dalam keadaan baik. Perkenalkan, nama saya Ishak Danuningrat, biasa dipanggil Ishak. Saya senang sekali nih diundang ke podcast Bincang Santai SETC hari ini. Dan saya bersemangat banget nih untuk bisa diskusi tentang komitmen dan upaya Sampurna dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM Indonesia, khususnya melalui program Sampurna Entrepreneurship Training Center atau SETC. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam ini Pak, kira-kira tentunya kita juga penasaran dong dengan perspektif Pak Ishak tentang UMKM Indonesia saat ini Pak. Bagaimana Pak kira-kira Pak? Iya, mungkin seperti kita ketahui semua juga Mbak Nuri gitu ya, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, pelaku usaha UMKM ini tercatat sebanyak 60 juta pelaku di Indonesia. Selain itu, serapan tenaga kerja UMKM ini juga cukup besar, yaitu sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Dengan jumlah yang signifikan, para pelaku UMKM Indonesia adalah motor penggerak ekonomi bangsa dan berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peran UMKM yang sangat besar ini pastinya perlu dukungan, baik dari sektor pemerintah ataupun swasta. Hal ini bisa dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, hingga kolaborasi untuk mencapai satu tujuan, yaitu meningkatkan daya saing UMKM. Untuk itu, sebagai salah satu pelaku usaha di Indonesia, Sampurna berkomitmen untuk terus turut ambil bagian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi UMKM. Kalau boleh saya garis bawahi, berarti memang meningkatkan UMKM ya Pak ya. Nah. Tapi satu perlu dicatat ya, ini agak mungkin orang meningkatkan itu kan bisa kuantitas atau kualitas. Dua-duanya kita ingin capai gitu ya. Jadi kita harus melihat kuantitasnya naik, tapi kualitasnya pun juga meningkat. Harus naik. Betul. Nah, kira-kira program yang keberlanjutan seperti bagaimana ini Pak? Yang kira-kira bisa meningkatkan kuantitas sekaligus kualitasnya begitu Pak? Menurut saya kata kuncinya, dan ini sering kita ungkapkan di berbagai forum, kuncinya adalah kolaborasi. Sebagai salah satu pelaku usaha yang bertanggung jawab, Sampurna berkomitmen untuk turut ambil bagian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penciptaan nilai tambah ekonomi di Indonesia. Komitmen tersebut dilandasi oleh prinsip panduan perusahaan, yaitu falsafah 3 tangan. Yang bertujuan memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan termasuk masyarakat luas. Hal ini juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau bahasa kerennya SDG. Perwujudan komitmen kami salah satunya difokuskan melalui pembinaan yang berkelanjutan bagi UMKM. Tadi program secara luas ya Pak, ya kira-kira yang sudah diterapkan oleh Sampurna melalui program SETC itu
kira-kira bagaimana Pak dampaknya ini Pak terutama Pak? SCTC didirikan sekitar 17 tahun yang lalu ya. Tahun 2007. Kami telah menjalankan program pemberdayaan UMKM melalui berbagai program unggulan. Ya, salah satunya adalah Sampurna Entrepreneurship Training Center atau SCTC. Program ini bersifat pembinaan yang berkelanjutan. Jadi nggak hanya sekali-sekali, satu kali, dua kali, tapi terus berjalan. SCTC diresmikan di tahun 2007 seperti yang tadi saya sampaikan. Ini memiliki program seperti kewirausahaan, baik maupun hard skill maupun soft skill-nya, di bidang budidaya pertanian, peternakan, dan keterampilan. Selain itu, kami juga memiliki riset terapan, pendampingan dan jejaring pasar, konsultasi usaha, serta jejaring UMKM. Dengan fasilitas pendukung di lahan seluas 27 hektar. 27 hektar ya Pak ya? Iya betul, di Sukorejo Pasuruan ya, Jawa Timur. SCTC menjadi pusat pelatihan yang sangat komprehensif. Awalnya program ini ditujukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya di masing-masing daerah, seperti pertanian, kuliner, hingga batik. Dalam perkembangannya, kalau kita melihat sejarahnya perkembangannya SCTC, pelatihan dilakukan SCTC makin beragam nih dan menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Misalnya pengolahan produk, pengemasan, pemasaran, sampai cara mengekspor produk, hingga tidak lupa bagaimana juga UMKM bisa mengoptimalisasikan digital atau digitalisasi zaman sekarang bilangnya ya. Selain pelatihan, UMKM juga terus dibina, didampingi, dan jaringannya diperluas. Di tahun 2023, pelatihan SCTC telah menjangkau lebih dari 70.000 peserta. Wow. Betul. Cukup fantastis ya Pak ya. Masih terus kita upayakan untuk bisa bertambah, dan itu mereka semua dari seluruh Indonesia. Wow. Dari Sabang sampai Merauke ya Pak. Betul sekali, Sabang sampai Merauke, dan telah dilakukan lebih dari 100 kota atau kabupaten. Selain itu, sejak tahun 2020, program SCTC turut mengakomodasi program Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, kita bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dalam pengembangan kewirausahaan Balai Latihan Kerja Komunitas atau singkatnya BLK Komunitas. SCTC juga menjadi mitra dari International Fund for Agriculture Development atau IFAD, dan Kementerian Pertanian untuk wirausahaan pertanian. Selain itu juga kerap berkolaborasi dengan program dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Waduh, luar biasa sekali ya Pak ya. Tadi saya sampai menghitung, selain itunya memang luar biasa. Memang kita telah berkolaborasi dengan banyak pihak ya Pak ya. Tadi mulai dari pemerintahan, kemudian sampai ke organisasi juga ya Pak ya. Dan memang luar biasa, itu terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat arah kolaborasi SCTC ini kira-kira kedepannya bagaimana? Seperti tadi saya sampaikan, kami sangat menjunjung tinggi kolaborasi. Wujud kolaborasi ini tercermin dalam business matching yang kami lakukan dengan UMKM binaan SCTC, juga dengan berbagai asosiasi hingga pemerintah. Jadi terus kita akan mengembangkan itu. Kami yakin dengan kolaborasi yang kami lakukan dengan berbagai pihak, maka kita dapat membina, mengembangkan, dan memberdayakan para pelaku UMKM dengan lebih optimal. Kami juga percaya kolaborasi yang disertai dengan kebijakan-kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kunci untuk mengakselerasi percepatan ekonomi nasional, terutama bagi pelaku UMKM. Jadi kita mungkin kita lihat apa yang membedakan SCTC ya dengan yang program-program lain gitu ya. Perlu diingat bahwa PT HM Sampurna sendiri didirikan dari tahun 1913 dan kami selalu memiliki perhatian khusus bagi UMKM. Kenapa? Karena Sampurna juga mulainya dari UMKM. Program SCTC hadir untuk secara konsisten membina UMKM. Guna memanfaatkan potensi daerah yang ada nih, meningkatkan daya saing dan memberdayakan masyarakat sekitar. Yang penting itu, ya kan? Sampurna percaya bahwa pemberdayaan UMKM yang bersifat pembinaan
dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia hingga levelan ekonomi lokal ataupun nasional. Itu yang mungkin membedakan ya. Berarti memang tumbuhnya dari lokal terlebih dahulu, baru meluas, begitu ya Pak ya. Luar biasa. Nah, kalau melihat dari program yang telah disampaikan oleh Pak Ishak tadi, cukup luar biasa ya Pak ya. Kira-kira program UMKM kita mau dibawa kemana ini Pak kira-kira Pak? Pertanyaan yang menarik nih. Dan kami akan terus berusaha untuk terus memperbaikinya ke depannya. Kami akan terus menjaga, mewujudkan komitmen kami untuk terus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terutamanya UMKM Indonesia yang potensinya sangat luar biasa. Sangat besar juga ya. Ada banyak kunci kesuksesan UMKM seperti pembinaan berkelanjutan, kolaborasi, inovasi, hingga adaptasi terhadap perkembangan zaman. Untuk dapat memajukan usaha, pelaku UMKM harus menjadikan inovasi dan digitalisasi sebagai kebutuhan primer. Sekarang ini digital menjadi suatu keharusan. Iya, betul. Jadi mau nggak mau kita harus bermain di digital ya. Betul. Sebagai komitmen kami yang terus dipupuk menjadi lebih matang. Dan menjadi referensi pelatihan dan pendampingan UMKM oleh pelaku UMKM di Indonesia. Dan tentunya juga terus berkembang ya Pak ya, seiring dengan usia SETC begitu pun Sampurna begitu ya Pak ya. Luar biasa sekali. Nah, tadi ada berbagai program ya Pak ya. Kalau saya melihat ke belakang tadi, ada pelatihan juga pemberdayaan UMKM. Kira-kira kalau untuk komitmen Sampurna sendiri untuk pemberdayaan UMKM itu bagaimana Pak? Untuk bisa berdaya saing dan naik kelas mungkin ya. Kuncinya adalah selalu konsistensi dan keinginan untuk terus berinovasi, serta berjaring dengan semua pihak, baik pemerintah, swasta dan lainnya. Ikut program pendampingan UMKM yang berkelanjutan. Salah satunya dengan bergabung di SETC. Jadi kalau ada UMKM pengen belajar, silakan. Silakan, Jadi Bapak Ibu yang bergabung, monggo silakan begitu ya Pak ya. Tadi disebutkan sampai ke lokal, nasional, sampai ke internasional juga. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, capaian yang telah dilakukan sampai ke internasional itu sejauh mana Pak sekarang? Kami bersyukur bisa mengirimkan beberapa pengusaha dari UMKM binaan kami ke luar negeri, termasuk ada yang ke Jepang, ada yang ke Cina, Hong Kong, dan juga ke Thailand. Tujuannya adalah mereka untuk bisa mendapatkan exposure dan bisa melakukan business matching di sana. Dan hasil dari kunjungan mereka ke luar negeri juga memberikan hasil yang sangat positif buat mereka, sehingga mereka lebih semangat lagi untuk bisa meningkatkan kinerja mereka dan juga berbagi ilmu pada teman yang lainnya. Dan tentunya UMKM ini juga menjadi pengalaman baru bagi UMKM ya Pak ya. Sambil jalan-jalan biasanya kalau UMKM suka sekali. Nah sampai ke Jepang juga ya Pak ya. Kira-kira ini Pak, melihat dengan program yang telah dilakukan oleh Sampurna melalui SETC, kan banyak sekali ya Pak ya, mulai dari pelatihan, pengembangan UMKM, sampai tadi expo juga sampai ke luar negeri. Nah kira-kira SETC ini mau dibawa kemana ini Pak? Ya, sepertinya kembali kepada kata kunci kolaborasi. Jadi bagaimanapun fondasinya itu adalah untuk kita lebih bisa maju, kita nggak bisa sendiri. Kita harus bekerja sama dengan beberapa pihak. Bagaimanapun baik itu pemerintah, swasta, malah juga akademisi, ya kan? Itu yang kita harapkan ke depannya, kita terus bisa meningkatkan program-program kita dan juga tidak lupa bahwa sekarang tuh sudah bergerak kepada digitalisasi, jadi kita harus bermain di sana tuh. Itu yang kita harus tambahkan terus. Kenapa kita melakukan itu? Salah satunya adalah karena tadi sudah disebutkan falsafah 3 tangan. Bagaimana kita memberikan kembali kepada masyarakat. Jangan lupa juga, Sampurna punya slogan, Anggarda Paramita kan, nggak pernah sempurna. Kita selalu akan berusaha menuju kesempurnaan. Nah, itu yang kita akan lakukan terus ke tahun-tahun berikutnya. Jadi berarti memang selain kolaborasi, kita juga harus terus mengevaluasi diri juga ya Pak, agar jadi versi yang terbaik seperti UMKM juga
harus naik kelas Betul. ini. Tentunya setelah kita mendengar ya Pak ya, banyak sekali program yang telah dilakukan oleh Sampurna melalui SETC. Tentunya banyak UMKM yang tertarik ini Pak untuk bergabung di SETC. Kira-kira bagaimana caranya ini Pak? Ada berbagai macam cara. Salah satunya udah pasti datang ke lokasi kita di Pasuruan. Atau kalau memang tidak bisa ke lokasi kami, maka bisa melihat ke website, ada sctc.id. Atau siapapun yang misalnya tahu bahwa misalnya tetangganya pernah dibina oleh SETC, monggo silakan tanya sama mereka pengalamannya gimana, supaya nanti mereka juga bisa tahu nih akses masuknya ke mana. Ya gimana. Intinya kami terbuka untuk semua yang ingin mendirikan usaha. Dan itu selalu harus dimulai dari dalam diri sendiri ya, bukan ngikut-ngikut tren ya, tapi ingin berusaha dan ingin maju. Berarti memang harus dari diri sendiri dulu ya Pak ya? Betul. Kira-kira kalau sudah bergabung ini Pak, manfaat yang diterima oleh UMKM, Betul. apa ya Pak ya kira-kira Pak? Sudah pasti pembinaan dasar, ilmu dasar dari UMKM, bagaimana dia bisa menciptakan satu produk, bagaimana nanti juga tadi disampaikan, bagaimana nanti bisa memasarkan produknya, bisa mempromosikan, bisa membuat kemasan yang lebih baik, atau juga bisa mengatur persediaan mereka misalnya atau keuangan mereka secara dasar, maka itulah dalam manfaat yang didapatkan oleh SETC. Itulah makanya kenapa sampai hari ini sudah sekitar 70.000 usaha dibina oleh SETC. Berarti dari yang belum punya usaha sampai sudah punya usaha boleh bergabung ya boleh, Pak ya? Boleh banget. Nggak harus yang sudah punya omset sekian miliar ya Pak ya? Siapapun boleh. Siapapun boleh. Kalau yang udah punya omset sekian miliar pun ingin melakukan sesuatu bersama untuk membantu UMKM, kami dengan senang hati, ayo mari kita bersama-sama kerjasama nih untuk bisa membantu UMKM juga. Nah tentunya prosesnya cukup panjang, mulai dari pelatihan, pemberdayaan dan lain sebagainya. Nah bagaimana SETC membangun ini Pak, membangun jejaring dengan UMKM-nya agar terus-menerus terjalin begitu Pak? Kira-kira bagaimana Pak? Ada berbagai macam cara, tapi cara itu mungkin adalah hal yang kedua. Tapi yang pertama adalah bagaimanapun kita harus paham suatu proses itu nggak bisa instan, ya kan? Jadi semuanya harus mengerti, asal ada kemauan, mau berkembang, mau belajar, maka itulah menjadi salah satu fondasi untuk orang bisa maju terus ke depan. Nah, cara yang itu adalah mungkin memperlebar dengan jaringan kita, siapapun itu. Nah, tadi saya sampaikan, kita bisa kolaborasi dengan pemerintah, dengan swasta, ataupun dengan akademisi gitu ya. Mungkin dari mereka-mereka itulah kita bisa mendapatkan pembelajaran juga gitu loh. Tentunya dengan lingkungan yang seperti itu juga memberikan motivasi ya Pak, dorongan bagi sesama UMKM ya Pak ya. Betul. Karena biasanya kalau UMKM itu sudah putus asa atau lain sebagainya, tidak punya support system gitu, biasanya waduh, jadi loyo ya Pak ya biasanya. Kembali lagi, makanya nanti dengan kolaborasi itu mungkin membuat ketidakputusan putus asa tadi hilang ya. Justru malah bisa belajar. Intinya adalah kita bisa terus belajar dari siapapun itu, tidak menutup diri terus lalu patah semangat gitu ya. Karena gagal, tapi kenapa enggak? Tapi juga memang Sampurna berangkat dari UMKM itu sendiri juga ya Pak ya? Betul, oke. Sudah mendapatkan banyak sekali insight tentunya Bapak Ibu Sobat SETC di rumah. Nah, kira-kira dari Pak Ishak ini ada satu kata untuk SETC nggak Pak? Wah, sebenarnya banyak kata ya untuk SETC. Tapi kalau hanya milih, diperbolehkan hanya milih satu kata, maka SETC maju. Maju Bapak Ibu, maju Sobat SETC. Semoga juga tersampaikan kepada Sobat SETC ya Pak ya. Semoga semangatnya begitu. Tentunya kita hari ini mendapatkan insight yang cukup banyak dari Pak Ishak. Terima kasih banyak Pak Ishak telah memberikan inspirasi dan juga informasi tentang SETC tentunya Pak. Terima kasih Mbak Nuri. Sudah mengundang saya untuk berbincang santai tentang SETC sekarang. Semoga diskusi yang singkat ini di hari ini dapat bermanfaat bagi Sobat SETC semuanya. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu Sobat SETC yang telah bergabung di Bincang Santai kali ini. Nah,
Jika ingin bergabung di pelatihan kami, bisa mengunjungi website kami di setc.id atau berkunjung secara langsung di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, tentunya Bapak Ibu Sobat SCTC yang ada di rumah, semoga kedepannya terus berkembang dan juga naik kelas tentunya. Bapak Isa, kita di sini ada slogan dari SCTC ini, Pak. Apa tuh? SCTC, kita mau, kita bisa. Nah, nanti kita tutup bersama ya, Pak. Boleh, ya. boleh. Agar semangatnya sampai di teman-teman yang ada di rumah ini, Pak. Sobat SCTC, kami tutup. Terima kasih banyak. SCTC, kita mau, kita bisa. Sampai jumpa.